Dedi Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya? Dedi Mulyadi Ih, membuat jadi surat geram nih apa ya teman-teman ya. sebagai Jadi gubernur geram Jawa kalau Barat. kebijakan-kebijakan Kelaparan yang lu ya? memang menguntungkan Udah nggak rakyat bisa masih korupsi lu, ada otak lu saja cokoy. yang Cokoy lu ya. memprotes dan juga tidak setuju. Seharusnya Buat program-program Mbak yang yang sudah baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih seputaran KDM nih teman-teman, yang mana tak henti-henti KDM membuat gebrakan baru nih teman-teman, yang memberikan sebuah kenyamanan, pelayanan kenyamanan kepada warga Jawa Barat. Namun di balik itu masih ada orang-orang yang nyinyir dan memprotes kebijakan dari KDM nih teman-teman ya. Seperti apa gebrakan dari KDM? Tanpa lama-lama kita simak videonya. Dedi Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya? Udah kelaparan Dedi katanya. Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya? Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Cokoy lu Waduh, ya? ini mbak-mbak dari mana ini ya? Mbak-mbak planet dari mana ini teman-teman ya? Kenapa kok bisa melontarkan kata-kata seperti itu? Seharusnya diteliti dulu, dipahami dulu maksud dan tujuan dari KDM. Seharusnya wanita ini bernarasi yang lebih bijak nih teman-teman ya. Oke, dari narasi tersebut KDM menjawab secara bijak nih Buat Mbak teman-teman ya. yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang Bukan? ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu. Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggahan, memberikan layanan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi, menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya.
Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Ih, jadi geram nih teman-teman ya. Jadi geram kalau kebijakan-kebijakan yang memang menguntungkan rakyat masih ada saja yang memprotes dan juga tidak setuju. Seharusnya program-program yang sudah dicanangkan oleh KDM ini didukung dan dikembangkan. Jadi geram nih ya. Gimana kok bisa kayak gitu? Pemikirannya gimana tuh ya? Aduh, Mbak. Mau gubernur yang kayak apa sih, Mbak? Udah gubernurnya baik, KDM selalu mementingkan kepentingan rakyat, malah dihujat kayak gitu. Oke nih teman-teman ya. Dari pernyataan mbak-mbak tadi nih teman-teman ya, yang nggak tahu siapa itu, nggak ngurus ya teman-teman ya. Arlan nggak ngurus. Banyak sekali cecaran dan juga netizen bereaksi. Dedi Mulyadi. Oke, kita simak bersama nih teman-teman. Udah kelaparan Anda ya. Dedi Mulyadi itu adalah Gubernur Jawa Barat. Dan beliau ini jadi Gubernur Jawa Barat adalah hasil kontestasi politik pemilihan gubernur di Jawa Barat. Dan suara yang dimenangkan beliau itu adalah suara mayoritas, 65, sekian persen suara. Maka ketika wanita ini menyebut dengan bahasa Dedi Mulyadi itu, Anda sudah kelaparan, maka bahasamu kurang sopan. Karena ingat, kamu yang segelintir membenci Dedi Mulyadi, kami mayoritas adalah orang-orang yang mendukung Pak Dedi Mulyadi. Maka bahasamu akan sangat bijak ketika kamu sebutkan Pak Gubernur, Ya, betul, atau betul. Pak Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya. Dedi. Nah ini si Neng ini kan, ini dia kata-katanya seperti ini, pendapatnya seperti ini ya kepada KDM. Tapi nanti ya lihat full VT-nya, nanti diklik aja yang full VT-nya dari KDM, menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan lemah lembut. Ya, itu sudah Sama sekali ya. KDM tidak tersinggung. Dia menjelaskannya dengan tenang Jadi greget nih teman-teman ya. dan jelas. Gak usah netizen Ya, nih. Arlan untuk si aja Neng ini jadi greget lihatnya. coba harusnya sebelum kita menyampaikan sesuatu dicari tahu, dihimpun informasi yang benar, yang bisa dipercaya, lalu Ya, betul. dianalisa, nggak usah buru-buru. Tapi ya memang kadang-kadang perlu yang seperti ini, dalam tanda kutip agak nakal ya mungkin, untuk biar bagaimana kita bisa viral. Agak nakal ya. Atau yang sudah viral, akunnya tambah viral lagi dengan membuat atau menyindir atau menyinggung Istilahnya numpang nih teman-teman, numpang orang-orang tenar sama KDM nih. yang besar, Mbak. yang banyak pendukungnya, atau orang yang benar-benar lurus. Kita masuk dengan berbeda dan itu akan mencuri perhatian. Ya tidak apa-apa ya, itu haknya Neng. Tapi pastilah sedikit banyak perlulah kita lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu sebelum kita menyampaikannya. Nah, betul tuh. Kita berpikir, kalau perlu berdoa minta hikmat,
apakah benar yang saya sampaikan atau tidak. Kalau tidak benar, saya tidak akan menyampaikan. Ayo kita pakai TikTok ini untuk hal yang baik, yang membangun, bukan sebaliknya, walaupun tidak ada larangannya. Terima kasih, sehat, bahagia semua. Semangat, semangat hari Senin. Perlu digarisbawahi nih teman-teman ya, bahwa hal-hal seperti itu hanya segelintir orang yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, itu tidak berpengaruh nih teman-teman ya. Dan gak penting gitu loh. Program dan Kang Deddy Mulyadi tetap berjalan, dan Kang Deddy Mulyadi bertekad untuk selalu memajukan warga Jawa Barat. Kita lanjut nih teman-teman. Tiketnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke Setujukah kalian dengan himbauan KDM ini? KDM Ya setuju lah, setuju. dari jajaran kepala daerah, camat, kemudian kepala desa atau lurah, kepala kedusunan, RW, RT semuanya agar mengkoordinir atau bukan mengkoordinir, agar membuat solidaritas di antara masyarakat. Karena hari ini mungkin biaya ke rumah sakitnya gratis karena ada BPJS, tetapi banyak orang yang kesulitan untuk ongkos pergi ke rumah sakit, untuk biaya makan saat menunggui pasien di rumah sakit, untuk hal-hal demikianlah. Kalian semua sudah mengerti. Ini bukan kewajiban, tapi ini bentuk kepedulian, solidaritas sesama kita, sama warga Jawa Barat. Ini bukan kewajiban dan ini bukan kebijakan. Ini adalah himbauan dari Kang Deddy Mulyadi. Apakah kalian setuju atau tidak? Kalau saya sih setuju-setuju saja. Karena banyak orang hari ini mungkin untuk biaya berobatnya gratis, tetapi biaya pulang perginya, biaya tinggalnya, biaya makannya, dan lain sebagainya, ketika menunggui orang sakit, bukan orang sakitnya ya. Kalau orang sakit kan udah ditanggung sama BPJS. Tapi orang-orang yang menungguinya, itu yang perlu dipikirkan juga. Tulis komentar kalian tentang hal ini di kolom komentar. Maka dari itu, program-program yang Kang Deddy Mulyadi lakukan ini adalah untuk semata-mata mempermudah dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Malah jangan dihujat. Kalau sekiranya program-program apapun itu yang menguntungkan masyarakat, seharusnya kita dukung, dan Alan juga mendukung nih teman-teman ya. Apalagi Mang Kang Deddy Mulyadi orangnya selalu memberikan yang terbaik untuk warga Jawa Barat. Bagaimana nih teman-teman? Silakan lanjut di kolom komentar jika ada pendapat lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.